Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah literasi perpustakaan Unhas. Pagi ini kita akan membahas mengenai zakat sumber kekayaan negara. Zakat itu merupakan suatu pungutan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam, di mana bahwa setiap orang yang berusaha atau dalam perniagaan atau dalam pekerjaan itu wajib mengeluarkan zakat yang disebut sebagai zakat mal yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali dalam perputaran perniagaan. Misalkan kalau awal mual pekerjaan atau perniagaan itu dilakukan pada bulan Februari, maka akan dilakukan perhitungan pengambilan zakatnya sesuai jumlah kekayaannya setelah 1 tahun, yaitu di bulan Januari. Suklit tahun 1986 mengungkapkan bahwa pungutan sejak zaman dahulu sudah ada, walaupun pungutan di masa lalu dengan di masa sekarang berbeda. Pungutan pada masa lalu disebut sebagai feudal levy, sedangkan pada masa sekarang disebut sebagai modern taxes. Menurut Pigo dalam Mangkusuk Broto tahun 1983 menyebutkan modern taxes terkait dengan barang publik, artinya sampai seberapa jauh masyarakat dapat dipaksa membayar pajak tergantung pada seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap adanya fasilitas yang dibiayai dari pajak tersebut. Teori Pigo ini disempurnakan oleh Bowen, Lindahl, dan Samuelson, namun pada intinya mengungkapkan suatu hal yang sama, yaitu mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan pajak. Artinya melalui pajak pemerintah tidak sekedar mengumpulkan dana, namun membangun barang publik yang dapat memuaskan masyarakat. Dengan demikian dimensi dari pajak ada dua, yaitu yang pertama adalah penyediaan dana, dan kedua mewujudkan beban pajak yang mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap suatu barang publik. Menurut IRT tahun 2002 halaman 319, zakat hanya memenuhi dimensi pertama, sebab potensi dan realisasi penerimaan zakat per tahun lebih kurang sebesar 7 triliun. Jumlah itu seharusnya lebih besar lagi mengingat banyaknya penduduk beragama Islam di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, zakat hanya diambil dari hal tertentu, misalnya uang, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kalaupun bisa timbangkan pada hal-hal lain, misalnya deposito, rumah, ataupun penghasilan, itemnya tidaklah sebanyak pajak. Sebab pajak melalui legalisasi pemerintah pada setiap aliran perekonomian, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi. Sebagai contoh, di banyak daerah saat ini diberlakukan pajak tempat parkir khusus, misalnya tempat parkir di hotel, rumah makan, dan pusat perbelanjaan. Tentu saja hal ini tidak dapat diterapkan dalam konsep syariah Islam, dalam arti tidak mungkin diterapkan zakat di tempat parkir khusus atau zakat penerangan jalan. Di sisi lain, kemungkinan peningkatan penerimaan zakat disebabkan adanya pengkristalan bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi, di mana terdapat dua komponen yang harus diperhatikan, yakni berapa dari penghasilan tersebut yang harus dizakatkan dianalogkan kepada pertanian. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen. Dengan demikian profesi dibayarkan seperti usaha pertanian, di mana seorang profesional terjadi ketika si profesional menerima gaji. Dengan demikian setiap menerima gaji harus dizakatkan. Unsur kedua yakni gaji yang harus dizakatkan atau gaji kotor, yaitu take home pay, sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi. Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan umum. Zakat pada saat ini dibatasi untuk kepentingan umat Islam. Hanya umat Islamlah yang dapat meyakini ajaran zakat. Zakat yang diberikan kepada umat Islam pun dibatasi 8 asnaf atau kelompok atau golongan, yaitu fakir, miskin, budak, amil, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu dan kehabisan bekal, orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah, dan orang yang memperjuangkan agama Islam. Dalam DRT tahun 2002. Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat Islam
bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin. Maka dari itu Islam menyebutkan sifat orang-orang beriman dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang artinya adalah, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang tidak mau meminta. Suatu hal yang diambil secara paksa yang lantaran hak itu siapapun yang tidak mau menunaikan sehingga tidak bisa didistribusikan akan diperangi. Lalu hak itu dibelanjakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sampai batas cukup. Agar zakat dapat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ekonom muslim menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan perlawanan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup baik itu melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya, zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan, baik sebagai kredit yang bebas bunga atau yang biasa disebut dengan Qirdul Hasan, ataupun sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri. Dalam Mubarik tahun 2000. Beberapa penulis juga mengusulkan bahwa zakat dapat digunakan alat counter cyclical dengan tidak membagikan seluruh hasilnya pada saat periode boom agar menyisakan surplus yang bisa digunakan pada saat terjadi resesi. Akan tetapi, meskipun zakat di tahun tertentu tidak harus dibagikan seluruhnya pada tahun yang sama, namun perlu diperhatikan bahwa mereka yang berhak menerima zakat sudah mendapatkan bagiannya secara adil. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini jika hasil zakat ini tidak mencukupi. Fuqaha berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut, yaitu membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Menurut Capra tahun 2002 halaman 317, zakat bukan hanya merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan atau kelompok difabel melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran. Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan mengurangi kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri. Menurut Mubarik, zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan sang penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian ikan yang terus-menerus tidak mendorong orang menjadi tukang pancing, terutama jika zakat dibagikan berdasarkan flat rate. Karena itu, reorientasi prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. Pertama, zakat harus dibagikan sebagai pajak pendapatan negatif
untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang